Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 komunikasi sosial akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Salsabila Fatihatur Rahmah, yang kedua ada saya sendiri Hilda Fauzia, dan yang ketiga ada Inayatul Ilahiyah, dan yang terakhir ada Muhammad Irfan Salahuddin. Di sini kami akan membahas tentang psikologi dalam komunikasi sosial. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pembicara pertama, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi pembangunan, khusus mempelajari penerapan konsep komunikasi serta teori terkait untuk keperluan pembangunan, bertujuan meningkatkan pembangunan kemanusiaan untuk memberantai kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Sekian dari saya. Ya, selanjutnya untuk pemateri kedua, peran komunikasi pembangunan menurut Hedebro yang akan dibacakan oleh Muhammad Irfan Salahuddin. Untuknya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa peran komunikasi dalam pembangunan menurut Hedebro. Yang pertama yaitu menciptakan iklim perubahan. Yang kedua, mengajarkan keterampilan baru. Yang ketiga, media massa dapat digunakan sebagai pengganda sumber daya pengetahuan. Keempat, media massa juga dapat mengantarkan pengalaman. Yang kelima, merangsang aspirasi untuk bertindak nyata. 6. Membantu penemuan norma baru serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. 7. Mendorong partisipasi seseorang. 8. Memberikan pengetahuan yang dapat mengubah struktur kekuasaan masyarakat yang masih tradisional. 9. Menumbuhkan rasa kebangsaan, mengatasi loyalitas lokal. 10. Membuat masyarakat menyadari arti pentingnya mereka sebagai warga negara. 11. Memudahkan perencanaan serta implementasi program pembangunan. Dan yang terakhir, yang ke-12, memudahkan perencanaan serta implementasi program pembangunan. Ya, terima kasih untuk Irfan atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan dibahas oleh Ina tentang psikologi komunikasi. Untuk Ina dipersilahkan. Saya, Inayatul Ilahiyah Sodikoh, akan menjelaskan mengenai psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi itu berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan komunikasi, yang mana psikologi sendiri itu memiliki arti meneliti perihal keadaan serta pengalaman manusia, sedangkan komunikasi sendiri merupakan proses pertukaran informasi antar individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan, meramalkan, serta mengendalikan peristiwa mental atau proses berpikir dan behavioral dalam komunikasi. Dalam psikologi komunikasi, psikologi berusaha melacak alasan mengapa suatu sumber komunikasi mampu mempengaruhi orang lain dan mengapa sumber komunikasi yang lainnya tidak dapat mempengaruhi orang lain. Selanjutnya ada ciri pendekatan psikologi pada komunikasi menurut Fisher. Yang pertama ada penerimaan stimuli secara indrawi. Yang kedua, proses yang mengantarai stimuli dan respon. Yang ketiga, prediksi respon. Dan yang terakhir ada peneguhan respon. Yang pertama ada penerimaan stimuli secara indrawi. Maksudnya adalah psikologi sendiri itu melihat komunikasi yang diawali dengan penerimaan data oleh indera-indera manusia. Yang kedua ada proses yang mengantarai stimuli dan respon. Maksudnya adalah stimuli yang mempengaruhi kita kemudian diolah dalam jiwa kita. Yang ketiga ada prediksi respon, merupakan psikologi yang menelaah bagaimana pengalaman yang terjadi pada masa lalu dapat mempengaruhi respon yang akan datang. Dari sinilah timbul pengaruh dari kenangan dan pengalaman yang merupakan jembatan antara masa lalu dan sekarang.
Dan yang terakhir ada peneguhan respon, yang merupakan peneguhan itu sendiri merupakan respon lingkungan atau orang lain pada respon organisme yang asli atau yang biasa disebut dengan feedback umpan balik. Ya, terima kasih untuk Inayatul atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan dibahas oleh Salsa yaitu tentang aspek psikologi. Untuk Salsa dipersilahkan. Selanjutnya, aspek psikologi. Aspek psikologi ini berguna untuk menunjang keberhasilan komunikasi pembangunan. Nah, dalam aspek psikologi ini terdapat 13 aspek dalam komunikasi pembangunan. Yang pertama, ada intelijensi sasaran pembangunan. Intelijensi atau tingkat kecerdasan sasaran pembangunan ini mempengaruhi keberhasilan dari komunikasi pembangunan. Jika semakin tinggi kecerdasan, maka akan semakin tinggi pula peluang keberhasilan komunikasi pembangunan. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, ada sikap sasaran pembangunan. Sikap sasaran pembangunan ini dinilai dari sikap masyarakat dalam komunikasi pembangunan. Jika sikap masyarakat ini positif, maka keberhasilan komunikasi pembangunan akan berjalan efektif. Sebaliknya, jika respon masyarakat ini negatif, maka peluang keberhasilan akan semakin kecil. Yang ketiga, minat sasaran pembangunan. Jika minat masyarakat itu tinggi, maka peluang keberhasilan komunikasi pembangunan akan semakin baik. Yang keempat, ada motivasi sasaran pembangunan. Jika tidak ada motivasi dalam sasaran pembangunan, maka sangat kecil peluang keberhasilan dalam komunikasi pembangunan. Yang kelima, ada berpikir positif, 6 penetapan sasaran, 7 emosi, 8 kecemasan dan ketergantungan, 9 kepercayaan diri, 10 konsentrasi, 11 evaluasi, 12 bakat, dan terakhir ada pembentukan persepsi. Nah, dalam komunikasi pembangunan sebaik mungkin menimbulkan persepsi yang baik untuk menjamin keberhasilan proses komunikasi pembangunan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Salsa atas pemaparan materinya. Nah, itu adalah materi terakhir dari kelompok kami. Jika masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ya. Dan sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.